Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia. Nggak pakai GPU yang memang khusus untuk AI ya jebol gitu kan. Betul. Ya memang itu memang demandingnya memang nanti masih 51 sampai 5 sampai 10 tahun ke depan saya rasa masih sangat tinggi gitu Pak. Dan itu sangat mendukung kita juga ya Pak ya, tentu saja. Prosesnya gimana waktu di sana? Yang kaget dengan ini nggak cuman data center operator tapi juga suppliernya kita, misalnya kita punya kontraktor gitu yang harus build ini dengan spek ini, dan ini ini yang terakhir what I'm saying is ownership. Mereka tuh lagi menggebu-gebu nih. Ya kalau saya istilahkan pemain bola, kalau nggak ada lapangannya ya gimana mainnya gitu ya. Nah, kalau buat pemain AI butuh GPU ini gitu. Dan kalau nggak tersedia gimana dia mau meng-create something gitu ya, mau training something gitu ya. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy di episode ke-8 season 2 bersama saya Dini Vernitasari. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat istimewa yang lagi hit sekarang ini, dan kita tahu bahwa perkembangan teknologi AI atau kecerdasan buatan telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari teknologi medis, teknologi pertanian, teknologi entertain, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa menurut data Grandview Research, pada tahun 2030 diperkirakan market AI ini akan mencapai 1,8 triliun. Nah, ini memungkinkan bahwa di balik kemampuan revolusioner AI, ada satu komponen yang sangat krusial, yaitu Graphics Processing Unit atau kita kenal dengan GPU. Nah, sebenarnya GPU ini dikenal awalnya untuk meningkatkan kualitas grafis dalam game. Tapi saat ini adalah jantung dari berbagai aplikasi AI yang memungkinkan untuk melaksanakan komputasi yang berat seperti simulasi training pada model machine learning, pada model deep learning, dan juga memiliki efisiensi yang tidak tertandingi. Nah, dengan peningkatan AI tentu saja ada peningkatan demand dari GPU itu sendiri. Nah, bagaimana kita akan membahasnya sekarang bersama dua narasumber kita yang telah datang di studio kita. Yang pertama ada, ini luar biasa, tamu kita yang sangat istimewa nih Pak, Bapak Agus Hartono Wijaya. Kita sering mendengar namanya Pak, di googling, di majalah, mungkin ada ya Pak ya. Luar biasa. Moga-moga yang bagus-bagus ya. Iya, beliau merupakan Director dan CEO BDX Indonesia. Dan kita juga mengenal beliau sebagai inisiator Pak, inisiator ekspansi yang mendorong pertumbuhan beberapa perusahaan Indonesia. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Dan suatu kehormatan bagi saya bisa ngobrol pada hari ini Pak. Honor is mine. Ya. Honor is mine. Selamat pagi dan semoga sehat selalu ya Pak. Selamat pagi Bu. Oke, untuk yang kedua, narasumber kita juga sangat istimewa juga. Beberapa kali ketemu dengan saya di beberapa event AI gitu ya di Indonesia. Bapak Andri Gunawan. Beliau merupakan Enterprises Business Manager di NVIDIA Indonesia dan memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi lebih dari 15 tahun. Dan beliau ini nama panggungnya sering disebut dengan Pak Agun. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Sehat Bapak? Sehat. Kalau 15 tahun berarti umurnya udah tua ya Bu. Enggak lah Pak. Berarti itu namanya udah mature Pak, itu ya, udah mateng gitu ya, udah memiliki pengalaman asam garam gitu Pak.
Baik, mudah-mudahan Pak. baik-baik. Untuk Pak Agus dan Pak Andri, kita hari ini akan berbincang mengenai AI, mengenai GPU jantungnya AI itu sendiri. Sebenarnya kalau bicara AI itu, tadi sudah saya mention di depan bahwa kita tahu market AI di tahun 2030 merlesat itu sangat eksponensial menurut saya ya. Sekarang ini bagaimana sih Pak, menurut Pak Andri dulu nih? Ya. Perkembangan data center Indonesia juga seperti apa, kemudian juga bagaimana perkembangannya dihubungkan dengan AI dan bagaimana perkembangan itu mempengaruhi demand GPU itu sendiri, Pak. Silahkan, Pak. Baik. Jadi per tahun 2023 ini memang GPU Nvidia itu meningkat pesat, permintaan banyak, dan kalau dilihat juga harga sahamnya juga meningkat. Wow, kalau bicara saham langsung ya Pak ya. Ya, kurang lebih karena memang demand-nya sangat besar. Apalagi di Indonesia itu penduduknya 280 juta penduduk, yang which is sebenarnya potensi AI untuk bikin many use case itu banyak sekali. Gitu ya. Dan tahun ini juga kita mempersiapkan GPU untuk di Indonesia lumayan beribu-ribu yang ready, dan tentunya butuh data center yang sangat mumpuni atau canggih lah. Karena saat ini prosesor GPU AI Nvidia itu membutuhkan power yang besar, kemudian juga cooling system yang sangat bagus. Bagus ya. Ya. Apalagi dihubungan dengan green ya Pak ya, sistem Betul. cooling system yang lebih green mungkin, yang lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Betul. Karena continue power itu akan dipakai terus. Jadi kalau nggak green, dimulai pikirkan green dari awal, akan sangat susah nanti. Iya. Kalau dari Pak Agus sendiri Pak, seperti apa perkembangannya nih selaku director dari BDX sendiri? Well, if I may put it this way, jadi mungkin kita ada discuss juga bahwa sampai 2022 kali ya, sebenarnya data center tuh bisnisnya tuh ya agak plain. Gitu loh. Kita semua dealing dengan low density kind of racks gitu. And what happened dari 2023 terutama pertengahan 2023 ya Pak. Ya, betul Pak Pak. Agun ya. Ya. This thing started to come in. Okay. Dan sebenarnya dari situ benar-benar menukik tajam ke atas, bukan ke bawah. dari sisi specs dari sisi specs dan capacity per racks yang harus disediakan oleh provider data center untuk bisa cater GPU yang dari Nvidia. Mungkin juga cerita dikit ya bahwa BDX Indonesia kan sebenarnya adalah joint venture antara BDX Asia dan Indosat, Ooredoo Hutchison, IOH, dan Lintasarta. Jadi ada 3 itu ya Pak ya? Yes, ya 3 buat Indonesia ya. Jadi di mana IOH sendiri dan Lintasarta sebenarnya adalah NCP atau National Cloud Provider dari Nvidia. In a way, I think this whole ecosystem and alliances itu is a blessing for us gitu loh. Kenapa? Industrinya jadi menarik, industrinya jadi exciting karena and very challenging at the same time. There's so many things that you need to solve, right? And you have to do it in a very short amount of time. Okay. And for many people, terutama di industri, batu mereka that want to cater to the GPUs specifications, pertumbuhannya tuh lebih cepat daripada infrastruktur yang punya perkembangan. Okay. Yeah. So that's where the challenge is actually, but we need to keep up. We need to keep up karena demand-nya di sana, dan kalau misalnya kita bisa keep up, we are gonna be on top. Yeah. That's Of course. That's the aim, that's the Yes. ambitions gitu ya. Yang harus bisa dilakukan sih. Jadi very exciting years ahead. Now until at least the next 5 years. 5 years. To be honest, saya juga nggak bisa predict what's going to happen the next 2 years. Karena memang perkembangangan luar biasa, yes. Yes. Unpredictable sebenarnya. Yes. Is 24 folds within the next 24 months. Data center is a very simple business, Bu. We are looking at things from the power perspective. Yes. Jadi dulu 2-3 kafe ya. Nanti ke depannya tahun depan udah di atas 100. Yes. Gitu loh, ya kan? That's already 30 volts. Yes. Gitu loh, power density demand-nya. Jadi ya
the next 5 years will be very exciting. The next 2 years, we seeing things are going to be at least maybe 50 volts in terms of power density that is required to make sure semuanya bisa berjalan dengan baik ya gitu loh. And obviously the challenge is will be the cooling seperti Pak Andri bilang. How do we solve for this cooling? Nanti sebenarnya nanti saya juga bisa share ya apa yang kita lakukan as a ecosystem karena data center alone nggak bisa jalan tanpa support dari supplier dan partner-partnernya juga gitu loh. Nah itu yang jadi semuanya harus berangkat sama-sama towards the same goals gitu loh. Yes, mutualism lah ya, mutualism. Yes. Oke, Pak Badi, bagaimana menurut Bapak nih? Mungkin ke Pak Andri dulu. GPU ini sebagai layanan as a service ini bisa membantu perusahaan data center di Indonesia, Pak. Mungkin selama ini menurut pengalaman yang sudah gitu, Pak, apakah itu bisa memang mengoptimalkan kebutuhan dari komputasi itu sendiri? Oke. Jadi Nvidia tuh ngelihat country itu 2, poor GPU, rich GPU. Waktu itu Indonesia kategorinya masih pure di GPU, jadi GPU-nya masih sangat sedikit. Ya sekarang tahun ini boleh dibilang kita lihat banyak GPU-nya. Karena yang tadi saya bilang bahwa delivery-nya kan lama. Jadi booking Nvidia itu mesti dari jauh-jauh hari. Belum lagi persiapan data centernya juga. Kadang nggak butuh waktu yang sebentar. Kadang lebih lama lagi dari itu. Jadi memang kita mesti planningnya udah setahun yang lalu untuk planningin itu. Kemudian sekarang GPU-nya sudah tersedia dari satu data center. Tadi Pak Agus sempat mention dengan Nvidia Cloud Partner. Kita put GPU di situ, ribuan GPU yang bisa diakses oleh perusahaan enterprise di Indonesia untuk membangun use case AI di sana. Karena kalau untuk dimiliki GPU juga bukan satu hal yang mudah dan gampang. Pertama, harganya juga mahal. Kedua, juga data centernya harus mumpuni. Kapasitasnya juga ya yang dibutuhkan tergantung use case. Kalau use case-nya sedikit-sedikit mungkin GPU yang skala kecil bisa. Tapi kalau use case-nya mulai banyak dan butuh AI-nya lebih pintar terus, ya butuh GPU-nya besar terus juga. Itu ya. Sebenarnya ada bedanya nggak sih Pak, GPU as the oldest and the now gitu ya? Bahwa Bapak tadi bilang kalau misalnya tergantung use case gitu ya, tentu saja use case yang paling narrow AI misalnya, aplikasi yang paling narrow saja itu juga sudah totally different kan ya, dari sisi power, dari sisi cooling dan lain sebagainya. Ya kalau different GPU kita juga punya banyak tipe GPU. Ya sebenarnya buat menentuin semua segmen. Ada GPU-nya kalau kita ngomong chipset di dalamnya itu pasti ada transistor. Transistor kalau yang dulu itu ada yang skala kecil hanya jutaan. Sekarang itu ada sudah miliaran transistor dalam satu chipset. Dan yang sekarang itu sudah ratusan miliar. Ratusan miliar, luar biasa. Karena kita bangun itu juga dengan AI juga. Dan kita punya software di atas GPU itu yang dipakai oleh semua programmer worldwide dan startup. Dan akhirnya butuh performance yang cepat juga. Jadi kita keep pace juga gitu, ngejar itu semua buat mereka gitu ya. Ya karena kita ngejar itu akhirnya sempat dikomplain juga Nvidia. Kenapa cepat ngeluarin barang? Kecepatan juga salah gitu ya. Kemarin masih dipakai. Sekarang sama ke tuntutannya ke Pak Agus. Pak Agus, nanti saya punya satu rak itu ratusan kilowatt. Wow. Terus prepare ya, sekarang belum. Pusing pala Barbie. Tapi tadi Pak, itu yang tadi saya bawa itu challenge-nya. Sebenarnya itu yang harus di overcome. Let's put it this way, we are every 6 months we are unlocking something new. Iya kan? Neman lah ya minimal. Next level lah gitu kan ya. And but I think the main 3 core problems remain the same. Not problem, challenge. Number 1, pastinya how do we solve for the cooling. Number 2, how do we solve for the power availability. And number 3, how we become sustainable. Itu always from our perspective of the DC provider. Okay, how do we solve it? Now,
the first AI GPU deployment sudah terjadi, ada di Yes. salah satu site-nya kami. Uh-huh. I think yang menarik adalah I'm happy to say that we have solved at least two of the problem, power dan sustainability, Okay. right? The third one, cooling is evolving, ever evolving. Every time you unlock new things, that cooling equation Yeah, harus yeah, di-unlock terus. Tapi kalau at least yang dua ini we're Provide lah ya. yeah, more confident lah, Uh-uh. gitu ya kan. At least power is abundant, but sustainability is something that we need to continuously pursue karena Yes. then we're talking about alternative energy, Yeah, yeah. right? Di luar yang standar PLN gitu loh. Yeah, yeah. Sekarang kita sudah hydropowered PLTA, Yes, gitu loh ya kan. Tapi obviously kita juga tetap cari opsi-opsi lain, misalnya solar, Okay. and we are exploring geothermals for Yes. example. Tapi ya itu semuanya masih tahap eksplorasi. Oke. Jadi memang dari sisi tadi sustainability, power dan juga lain sebagainya juga memang ada grow ya, ada peningkatan itu ya Pak ya. Yes, of course. And then mungkin kalau orang awam pengen tanya juga nih Pak dari sisi visual juga itu emang berbeda atau seperti apa Pak? Dari visualnya sih, Mungkin berkaitannya dengan logistik ya, pemindahan barang dari Nvidia mungkin nanti ke data center. sebenarnya kalau dari logistik, kalau dari visual Nggak terlalu. nggak akan kelihatan. Oke. Tapi when you step into the data hall itself, then it's a stark difference. Oke. It's a really big stark difference. Oke. Unfortunately, data hallnya juga ya restricted access ya. Oh, Gitu. Tapi yes, I can say it's really stark difference sih. Oke. Kalau visual, kalau ngomongin visual berarti fisik ya. Iya, fisiknya. Kalau rak sama ukurannya, mungkin powernya aja Ya, mungkin powernya. yang berbeda. Agak beda, ada yang tinggi dikit. Ada tinggi sedikit lah ya. Ya, difference-nya mungkin beda sedikit, tapi powernya itu yang bedanya banyak sekali, berpuluh lipat. Kemudian cooling systemnya juga berpuluh Yes. lipat. Berbeda, ya, berbeda. Yes. Oke. Let's we talk about challenging and infrastructure nih Pak. Tadi udah dibahas dikit sih infrastrukturnya ya. Oke. Mungkin dari Bapak dulu nih, Pak Agus dulu nih. Sebenarnya apa tantangan utama sih Pak? The main challenging yang dihadapi data center ini untuk mengimplementasikan GPU as a service untuk ya tentu saja khususnya untuk generative AI sekarang. Kita tahu aplikasi AI Indonesia walaupun dimulai dari Nero AI, sekarang ini mulai ke advanced AI. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Mungkin saya bisa share dari perspektif kita as a provider gitu ya. Waktu kita ngomong kita sebagai provider, meaning kita harus bangun infrastruktur. Nah, waktu kita bangun infrastruktur, meaning harus bangun, benar-benar literally bangun. And a number of things are being considered waktu kita bangun. Tadi kita sebut ya, power availability, even water, ketersediaan air, ini juga penting untuk cooling, gitu kan. And then gimana sih cooling desainnya? And then apa sih desain buildingnya? Dibuatnya seperti apa supaya cocok dengan requirement dari Nvidia sendiri. Dan yang terakhir adalah berapa cepat bisa bangun ini, gitu. Karena time to market itu sangat penting. We wanted to roll this out as soon as possible. Ya, jadi so those are the main basic challenges that we have. Time to market, implementasi pembangunannya juga, gitu. So I think there's a few things. I mean, saya bikin highlightnya dulu ya. Number one is that we built the first phase of Nvidia AI GPUs in Indonesia itu within 75 days. Oh. Okay, so 75 days. 75 days. Jadi kita mulai dari 1 minggu habis Lebaran. Sebenarnya itu juga challenging karena mobilisasi orangnya susah gitu ya. Cuti ya Pak ya. Nggak ada 2 minggu, seminggu aja gitu kan. Which is a challenge. Kita kira-kira selesai itu di sekitar awal Juli, udah ready for service, udah server udah masuk, udah bisa diinstalasi dan setup segala macam. That is a crazy amount of time. I mean 75 hari. And kenapa bisa gitu? Sebenarnya there's 3 things sih. Number one is
excitements and also dari sisi passions that we wanna build this. We are very excited with this gitu lah. Maksudnya mau dong gitu ya. And then that thing leads to intensity. So we only have a short amount of time. We program manage this very carefully. Ya kan, tiap hari kita lihatin supervision every day. Yes. Dan terakhir ownership, karena ini dia yang paling penting, karena saya sih jujur aja nggak ada gading yang nggak retak. Kita bilang 75 hari, oke. Tapi prosesnya gimana waktu di sana? Yang kaget dengan ini nggak cuman data center operator tapi juga suppliernya kita, misalnya kita punya kontraktor gitu yang harus build ini dengan spek ini, dan ini ini yang terakhir, what I'm saying is ownership, right? Kita terjun ke lapangan langsung gitu loh. Kita decide sampai ada 3 minggu kita nginep nggak pulang, gitu loh. Make sure bahwa ini bisa deliver on time gitu. So I think there's these 3 things ya. I mean and that is our DNA to be able to deliver this for Nvidia and also for IOH Group gitu ya. Yes, yeah. Nah, I'm happy to share bahwa kemarin sendiri akhirnya GPU Merdeka itu di launch. Is 75 days or no? Kenapanya? Sampai 75 hari itu? Enggak, jadi maksudnya 75 hari itu siapin infrastrukturnya, Bu. Oke. Jadi setelah infrastrukturnya siap, server bisa masuk, instalasi, karena ruangannya harus bersih. Data hall-nya harus bersih, nggak boleh ada debu dan lain hal sebagainya gitu ya. So itu kira-kira memang, dan itu instalasi nggak cuma dari local team, tapi dari Nvidia juga ada lakukan ini, dan ada stress test apa segala. All of these things being done. Kemarin tanggal 21 Agustus sebenarnya di launch tuh GPU Merdeka secara resmi. Yes, gitu. Jadi we are very happy. It's like it's paid off gitu. Yes. Tapi ya nggak bisa lama-lama gitu loh, karena ya phase 2-nya akan berjalan terjadi, lagi. Ya kan. Terus ada pembangunan tempat lain juga, karena nanti kita akan ngomong bahwa ada yang buat training, ada buat inference kan, gitu loh. Nah di inference juga very important gitu. But the first phase is training. So we are building the training, but we need to build the inference pretty soon as well. Gitu. Jadi memang tantangannya memang termasuk di timing tadi ya Pak, waktu tadi deadline juga yang mungkin diberikan gitu, dan juga supervisi yang memang harus dilakukan day by day, maybe not by day, minute by minute gitu. Oke. Kalau tanggapan Bapak sendiri seperti apa Pak? Jadi waktu itu penting Bu. Jadi kita kan udah banyak startup, kita banyak customer yang bangun use case gitu, banyak research juga. Mereka tuh lagi menggebu-gebu nih. Ya kalau saya istilahkan pemain bola, kalau nggak ada lapangannya ya gimana mainnya gitu ya. Nah, kalau buat pemain AI butuh GPU ini gitu. Dan kalau nggak tersedia gimana dia mau meng-create something gitu ya, mau training something gitu ya. Ya jadi kita memang kemarin boleh bilang kerjaan yang sangat-sangat tight gitu timeline-nya untuk make it happen gitu ya. Karena setelah fase 1 ada fase 2, fase 2, fase 3. Berikutnya terus akan ada pertumbuhan. Nah, diharapkan juga sebenarnya dari enterprise, dari semua komunitas yang ada juga melihat AI itu jangan cuma buat happening-nya aja gitu. Benar-benar dilihat use case-nya, ROI-nya itu benar-benar bisa jalan. Dari day one sudah kepikir. Tapi itu juga dari after sales-nya juga dipikirkan juga berarti ya Pak? Iya, kita pikirkan juga itu. Yang kita nggak mau adalah stop di tengah jalan. Jadi useless aja ya useless gitu ya. Kan sayang. Kandang udah disiapin gitu dengan ya. effortnya dengan juga effort yang luar biasa gitu ya. Kalau tidak dipakai kan juga lumayan kan gitu. Betul. Oke Pak. Terus tadi disampaikan bahwa memang untuk aplikasi ini atau pembangunan build the infrastructure ini memang lumayan effort ya Pak ya, big effort lah ya, dari mulai penyediaan data centernya sendiri, kemudian dari Nvidia GPU-nya. Sebenarnya kalau pandangan Bapak nih, infrastruktur pendukung di Indonesianya itu seperti apa Pak? Kan mungkin kalau BDX ini saya nggak tahu apakah sudah pernah melakukan di luar Indonesia gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri ini seperti apa dukungannya? Oke. Jadi
Kalau bilang tentang infrastruktur pendukung ya, let's talk about ecosystem kali ya Pak ya. Yeah. Gitu. Dan I will start from the very top because I think we are at the bottom. Gitu loh. I would imagine if in the Greek methodology we are called Atlas. Yeah. Ini gitu. I think I'll start with the customer first. Customer ada kebutuhan, ada hence demand is created. Yes. Dan mereka biasanya akan pakai consultants. Nggak sebut merek kali ya, nggak enak kali ya. Gitu. Kan nggak boleh hard selling Pak. Iya nggak boleh hard selling. Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia. Consultants ya gitu ya, yang depannya A, depannya I. Nah, mereka yang jadi konsultannya untuk kasih kasih masukan lah, blueprint and so on. Technologies. Correct. And then they want ekosistem berikutnya sebenarnya yang ke bawahnya adalah kalau customer-nya mau mesen, mereka beli sama siapa? Gitu. Ya kalau mau beli GPS as a service berarti mereka harus cari siapa yang jual GPS as a service. In this case mungkin dari grupnya BDX, which is ini kalau sebut merek juga ya, tapi depannya I loh, gitu kan, yang NCP-nya lah gitu, yang bisa menyediakan layanan itu. Nah kalau ada order itu datang, berarti NCP-nya harus beli OEM server, yang di dalamnya ada GPU-nya Nvidia, ya kan. Nah OEM-nya macam-macam, yang biasalah supply server lah, yang 3 letter, 2 letter. Depannya D terus H gitu kan ya, dan macam-macam gitu ya. Nah dari sana sebenarnya ada juga SI, System Integrators, yang bantu untuk merangkai ini semua waktu mereka mau instalasi di data center. Nah di bawahnya, paling bawah ya tadi infrastrukturnya saya, gitu kan. Saya juga ada partnernya lah, yang GC contractor, MEP contractor, penyedia LLI kita bilangnya, long lead items, kayak long lead equipment sih LLI ya, yang Srian genset, yang jual chiller, yang jual UPS, itu kan memang perabotan data center gitu loh. Nah all of this value chain actually harus ada endorse. Ya endorse sebenarnya adalah harusnya dalam sini adalah pemerintahan, Kominfo. Kemarin juga kan ada Pak Budi datang ya di acara launchingnya, ada Pak Luhut juga gitu misalnya. Nah selain di endorse, ada 2 hal sih di sini. Pertama tadi ini infrastruktur dan stakeholder ya kalau saya bilang ya, dari customer sampai penyedia layanan sampai endorsement, ada 2 hal. Pertama adalah waktu udah main GPS as a service, jangkauannya nggak cuma nasional ya Pak Andri. We are talking about regional competitiveness. Regional, international maybe. Of course, at least Southeast Asia. In my short thoughts gitu ya. We are constantly compared sama, let's say, neighboring countries, Malaysia atau Thailand sekarang yang lagi ini. Now there is the reason why. Second pointnya adalah digital sovereignty is very important. That is our mandate. That is our Indonesia itu amanah kali ya, gitu loh. Dan juga ini juga sekalian untuk mewujudkan yang Golden Vision 2045 itu, that we have to be in front in terms of technology. Brings me to the second point tadi, bahwa yang bisa mulai ini apa? Kalau saya bilang ya, sebenarnya adalah BUMN. Gitu loh. Use case dari BUMN itu banyak. BUMN itu kan sebenarnya bisa dibilang perusahaan paling gede di Indonesia ya. Use case-nya banyak dan workload-nya itu harus dibawa ke Indonesia. Karena di sini sudah ada, dibuat oleh dibangun oleh orang Indonesia, dioperasikan oleh orang Indonesia. Di Indonesia tempatnya. Yes, dioperasikan oleh Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Itu amanahnya, itu yang kita bawa gitu. Dan tadi ekosistem yang tadi saya ceritain yang dari atas ke bawah, itu sebenarnya in our terms, is called gotong royong. Gitu loh. Semuanya sama-sama hand in hand create something yang digunakan nanti untuk orang Indonesia sendiri. That's basically the digital sovereignty yang kita mau get across gitu loh. Kalau dari Pak Andri gimana Pak? Terkait dengan infrastruktur pendukung yang sudah ada di Indonesia itu seperti apa? Apakah memang penyediaan infrastruktur ini tadi itu
Apakah sudah sesuai dengan use case yang ada di Indonesia misalnya seperti itu? Sebenarnya Nvidia kita punya banyak use case. Kalau dibilang AI di luar terms Nvidia lah, AI gitu ya. Use case-nya udah mungkin di planet Indonesia ini banyak banget. Indonesia banyak planet, Pak. Kecuali di planet lain gitu ya mungkin. Kalau di bumi ini use case semua ada tersedia. Nah, balik lagi tadi kalau kita mulai sekarang itu adalah breakthrough sih sebenarnya. Yes. Breakthrough. Karena kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi? Kita ketinggalan sama negara tetangga, sementara Indonesia itu merdeka sudah lama sekali, 79 tahun. Saatnya kita jadi market leader mungkin untuk data center. Harapannya seperti itu, dan Nvidia ngeliat Indonesia ini satu fokus country juga untuk dikembangkan. Oke. Kembali ke Bapak nih Pak. Jadi tadi bicara stakeholder, bicara ekosistem gitu ya. Who the main entitas sebenarnya yang dibutuhkan untuk mendorong infrastruktur khususnya di Indonesia khususnya gitu. Kita bicara lebih global lagi in Asia gitu, South Asia. Itu seperti apa, Pak? Oke, I think yang tadi saya sebutin value chain itu, entity-nya itu ada di Asia juga, gitu. Kenapa saya bilang itu juga? So they are the same. Reason being, waktu saya bilang, oh ini sudah dioperasikan, dibangun oleh orang Indonesia, dioperasikan oleh orang Indonesia untuk Nusantara atau Indonesia juga. Before and after, selama proses itu sebenarnya ada handover atau transfer knowledge process. Oke. Yang terjadi sebenarnya dilakukan oleh entitas-entitas yang tadi kita bilang on a not only even Asia level ya. But also on a global levels gitu. Contoh, gimana sih caranya orang Indonesia bisa bangun infrastruktur yang confirm dengan Nvidia punya requirement? Ya karena sebenarnya kami juga dilatih. Kami ada sesi berminggu-minggu waktu itu untuk ini desainnya loh, ini caranya loh, ini initiation-nya ada ya berarti? Ada. Ini yang terjadi, ada guidance, ada pelatihan lah ngomong kasarnya ya, untuk bisa bangun. Sewaktu kita mengoperasikan, karena kita beli produk misalnya, pasti juga ada SOP-nya dari sang penyedia produk. Misalnya beli genset atau beli chiller, nanti penyedia pasti ada ini ya, cara pakai barangnya, ini cara mengoperasikan barangnya. Kita kumpulin jadi satu, jadi SOP namanya. Yes. Gitu loh, NMOP. SOP itu Standard operating procedure, MOP is method operating procedure. Standard and method. Yes. Oke. Yeah. SOP and MOP ya Pak? Yes, ada satu lagi EOP, emergency. Oke. Jadi itu dikumpulin, gitu. Itulah jadi guidance untuk operasional sehari-hari, ya kan. Sehingga bisa dinikmati oleh untuk Indonesia juga, gitu. Stakeholdernya jadi on a Asia level misalnya, atau whatever level that is, sama. Itu adalah tadi karena ini bisa dijual di luar Indonesia. GPS as a service itu lebih sebenarnya is a regional competitions gitu loh. Dari si konsultan IT-nya pun sebenarnya Asia level, dari penyedia OEM-nya pun sudah global level juga. Mungkin recommendation teknologinya juga udah sih dari Indonesia juga ya. Yes, gitu loh. Jadi yang tadi saya sebutin dari ini adalah sebenarnya ada perwakilan Indonesianya, ada perwakilan Asianya gitu misalnya, ya kan, sama. Gitu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri Pak? Dari saya mungkin ada tambahan terkait tambahannya ini. Mungkin saya mesti jadi salah satu negara netral Indonesia terhadap politik timur dan barat adalah Indonesia, yang punya lahan bagus, power bagus, pasar market yang bagus ya Indonesia, betul, termasuk betul, ya. Betul. Iya. Jadi kalau kita starting sekarang dan kita punya GPU yang lumayan banyak dan
bisa diakses di dalam dan bisa diakses di luar. Salah satu another income lah buat Indonesia. Oke, luar biasa. Berarti tadi untuk implementasi dan lain sebagainya memang sudah dilakukan ya Pak ya untuk saat ini gitu ya, sudah ya sesuai dengan tadi yang disampaikan Bapak, sudah ada yang juga pecah telur gitu ya di bulan Agustus kemarin berarti ya Pak, baru sehari ya. Jadi nah mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kedepannya apa sih Pak yang dilakuin setelah ini gitu loh. Tadi kan Bapak sudah ibaratnya melakukan implementasi untuk pengembangan infrastruktur AI di Indonesia ya, udah supporting itu dengan aksi nyata lah, tidak hanya ngawang-ngawang gitu ya, kita bilang udah sudah ada evidennya gitu. Mungkin apa saja yang nanti Bapak ingin lakukan ke depannya? Kan ini tidak hanya berhenti di just implementation, ada mungkin after sales-nya, maintenance, kemudian integration with use case-nya seperti apa. Itu mungkin dari Bapak sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sebenarnya again tadi di value chain itu kan kita yang di atlasnya gitu kan. Kalau buat implementasi sama use case sebenarnya Pak Andri nih. Tapi kalau dari saya sebenarnya satu, ideally we want to anticipate you. Delivery, that's it. Udah lagi nih gitu. Ideally karena kalau nggak nanti ini kitabnya susah. Gitu. Oke. Itu ideally kita mau lakukan. Yang kedua sebenarnya adalah look, and I'm being very honest here, gitu ya. Barang ini baru. Even on the regional juga ya Pak Andri. Masih lumayan baru gitu ya. Kita harus ambil resiko untuk bisa belajar ini. Orang naik sepeda nggak mungkin jatuh. Nggak mungkin nggak jatuh, harus jatuh dulu baru bisa naik sepeda gitu, iya kan? Dan kita harus berani ambil resiko itu untuk bisa naik sepeda lancar, untuk bisa mengoperasikan dengan baik, gitu. Karena tahun depan atau nggak tahu kapan Pak Andri akan muncul dengan motor, habis motor Harley, gitu kan? Nah, jadi kita naik sepedanya ini dulu gitu, ya. Nanti naik sepeda motor pasti jatuh lagi, Harley pasti jatuh lagi, gitu loh. Tapi habis itu bangun, bangun, oh kemarin saya jatuh gara-gara ini, saya nggak bakal jatuh lagi, gitu. Itu itu yang saya maksud dengan bilang, oh kedepannya kita mau apa? Satu, kalau kita bisa ideally bisa anticipate seperti apa requirement dari NVIDIA kedepannya, itu satu. Nomor dua adalah how do we operationally become world class, gitu. How do we operationally itu sudah jatuh terus sudah bisa naik sepeda lagi dan lancar, gitu. And that will repeat. That will repeat. It's okay, gitu. Tapi yang paling penting juga sebenarnya buat kita adalah tadi saya percaya at least 5 tahun ke depan tren ini akan tetap jalan, dan NVIDIA akan set the leaderships in this. And we GPU ya. Correct. And we will follow. Gitu. We will follow. That means makanya harus bisa anticipate NVIDIA juga gitu loh. Iya kan? And that is good. Kenapa saya bilang itu good? Mungkin sampai tahun 2022 kali saya bilang industri saya ini kayak nasi putih aja gitu. And perlu staple. Tapi ya udah gitu, nggak menarik gitu. Maksudnya nasi putih perlu, tapi ya udah satu rate lah ya. Iya gitu loh, maksudnya ya perlu ya harus ditambahin modifikasi gitu. Udah jadi 4 sehat 5 sempurna. Thanks to NVIDIA. Thanks juga Pak Gus. Tiba-tiba kita jadi nasi kari. Gitu loh. Lebih enak lebih tasty gitu loh. Ya kan ada ininya gitu loh, ya kan. Dan semua orang lebih mau makan nasi kari dibanding nasi putih gitu loh, ya kan. So you see an influx of demand juga because of that gitu loh. Ya makanya nih makin lama karinya makin tebel. Nah, makin enak sih. NVIDIA tambahin terus micinnya kan. Jadi ini kita harus anticipate gitu loh. Iya. Jadi memang ini ya menarik sekali ya kalau saya lihat bahwa memang dari Pak Andri juga kan NVIDIA ini berarti sebenarnya memang memproyeksikan ini ya sampai tahu berarti bahwa memang
ini akan jadi pasar GPU gitu loh. Sampai jadi sekarang ini satu saat ya saya bilang I don't know gitu ya. Cuman yang paling dipercaya gitu ya, Nvidia itu salah satu perusahaan yang paling dipercaya lah saat ini di Indonesia untuk implementasi GPU as a service untuk AI itu sendiri. Nah, itu sebenarnya apakah kedepannya gitu Pak, yang sekarang sudah dilakukan udah bagus gitu ya? Apakah kedepannya mungkin ada planning yang lebih gila lagi misalnya untuk dari sisi teknologi mungkin bisa di-spill sedikit lah Pak ya untuk kita semua di sini. Sebelum itu mungkin saya cerita story Nvidia. Iya. Banyak tahu Nvidia itu adalah pasti gamers Yes. karena graphic processing unit kan. Kemudian 2012 itu Bitcoin mining meningkat dan request dari Nvidia itu sangat tinggi beli card buat mining Bitcoin. Kemudian 2016 kita Nvidia, Intel dan Microsoft bikin data center. Yang mungkin orang nggak gitu tahu ngeliat itu bahwa kita bikin data center untuk OpenAI. Jadi 2016 sudah mulai awal research buat mulai ya Pak ya. OpenAI atau ChatGPT dimulai waktu itu. Yang punya secret ingredient ya 3 company itu. Salah satunya Nvidia dengan softwarenya. Dan 10 tahun yang lalu CEO kita invest di software itu sangat besar. Dan banyak nggak tahu mungkin sekarang tahunya Nvidia adalah perusahaan chipset. Sebenarnya dari luar dari itu adalah kita perusahaan software yang produce AI. Yes. Gitu ya. Makanya kenapa kita di AI itu sangat demanding banget dan kita sebagai Kompas juga direction teknologi karena sekarang nomor 3 urutannya di market secara market capital. Dan ya Pak Agus merendah juga nih. Sebenarnya kalau nggak ada Pak Agus saya juga nggak bisa install. Barang saya di luar. Kandangnya nggak ada ya Pak. Kandangnya nggak ada gitu kan. Jadi ya thank you juga Pak Agus menyediakan fasilitasnya. Kita bisa install di atasnya dan kita bisa come as a service, GPU as a service. Nah balik ke depannya seperti apa? Ya sebenarnya Pak Agus dengan kita sekarang sudah ngeliatin in the future. Pak Agus sudah nanya sama saya ngintip-ngintip. Pak tahun depan akan ada apa nih? Berapa besar kapasitas, berapa besar ini segala macam. Ya kita mulai berbicara lah, talk buat itu. Walaupun itu masih mungkin 6 bulan atau setahun ke depan. Tapi kita mesti prepare karena kan balik lagi barang-barang itu nggak bisa sekaligus ada, bukan beli di online shop. langsung pagi pesen sore datang ya Pak ya. Kayak genset, liquid cooling segala macam. Dan memang itu harus di planning. Ya back masalah AI happening atau enggak. Kalau saya sebagai Nvidia ya Nvidiamers percaya banget bahwa itu akan happening ya. Maybe in the 10 years. Tergantung kita tergantung bijaksananya kita pakai use case-nya apa. Balik lagi use case itu harus bawa benefit ke perusahaan. Atau kalau buat enterprise harus bawa benefit buat enterprise. Kalau buat country harus benefit buat country. Karena investasinya ini nggak sedikit. High cost ya Pak untuk capex-nya ya. High cost. Ya as a researcher juga saya berpikir tentang use case itu juga memang kita sangat membutuhkan itu Pak gitu. Kalau komputasi kita apapun teori kita, kalau komputasinya kita tidak ada infrastruktur untuk bisa mensimulasikan dataset misalnya yang bentuknya sekarang udah nggak ribuan lagi gitu, ratusan ribu itu. Kalau nggak pakai GPU yang memang khusus untuk AI ya jebol gitu kan. Ya memang itu memang demandingnya memang nanti masih 10 sampai 10 tahun ke depan saya rasa masih sangat tinggi gitu Pak. Dan itu sangat mendukung kita juga ya Pak ya, tentu saja. Baik Pak, bicara tadi implementasi, kemudian juga integrasi dan lain sebagainya. Menurut Bapak nih, apakah implementasi GPU as a service ini can reduce the OPEX dari data center itu sendiri? Kalau boleh jujur nih Pak, Yes, in a way yes. Okay, so
data centers biggest cost-nya tuh adalah power. This is power, okay. Yes. Jadi karena we don't own the power kan kita harus beli. Itu kayak kita beli direct cost lah when rendering or providing a service to our customers gitu loh. Now in power sebenarnya selain ada so-called IT power, yaitu load yang dipakai oleh server sendiri, ada tambahannya, tambahan power yang diperlukan, yaitu terutama untuk cooling. Jadi biaya itu sebenarnya yang dibebankan ke customer kita. IT power plus cooling, misalnya ya on a very minuscule level ada yang utilities, office dan segala macam. Itu very small. Yang komponen paling gede on top of IT power adalah cooling. We call it PUE, Power Utilization Effectiveness. Okay. So PUE itu nggak mungkin satu. Misalnya ada satu fasilitas IT load-nya dibutuhkan 1 megawatt misalnya. And then berapa sih PUE-nya gitu? Ditanya gitu loh customer. I think sekarang Indonesia rata-rata masih 16, 15. Itu udah bagus banget. Udah Itu udah bagus banget. On the top itu ya, Pak ya. Yang traditional yang small density racks itu you can go to 1.8 biasanya. Indonesia. Okay. The higher the IT load density, the lower the PUE. Right. Jadi with Nvidia deployment yang saat ini, we dare to say that right now we are below 1.5. 1.5 below sedikit, gitu loh, roughly. But with the new products yang nanti akan diluncurkan oleh Nvidia, with different cooling technology, most likely we're going to liquid cooling, that PUE will even be lowered again. Now itu akan bawa benefits untuk operational OPEX-nya di data center operator for sure, but customer data center juga sebenarnya akan mendapat benefitnya juga, karena PUE-nya makin rendah, gitu. So itu yang kita cari sih sebenarnya. Maksudnya kalau tanya dari OPEX ada ini nggak? Of course, gitu loh. Itu beberapa faktor juga sebenarnya yang mempengaruhi ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi memang untuk power, cooling itu luar biasa memang ininya mempengaruhinya. Kalau dari tanggapan Bapak gimana Pak? Apakah memang didesain untuk bisa lebih hemat atau dari sisi cooling down lebih sustainable atau seperti apa? Ini buka dapur sedikit-sedikit aja Pak skillnya. Pak Andri, you said that's my problem. Enggak. Nvidia nyiptain produk pasti pakai AI juga. Oke. Ya, sekarang kita ada produk yang terbaru kita adalah menggabungkan antara CPU dan GPU dalam satu chipset. Ya. Dua GPU dan CPU dalam satu chipset. Satu chipset. Oke. Supaya apa? Supaya sebenarnya buat penghematan power juga. Iya. Arahnya ke sana, penghematan power, penghematan density, itu yang penting kan. Semakin density-nya kecil, maksud juga supaya power coolingnya juga lebih efisien harapannya. Tapi tetap nggak bisa dihindari, namanya performance tinggi itu pasti butuh power yang besar. Iya. Power yang besar ngakibatin panasnya juga, ya, cooling down-nya harus lebih tinggi juga. Itu secara logika pasti berputar di situ gitu ya. Ya tentunya yang dikeluarkan teknologi yang terbaru ini dengan power dan cooling yang sangat tinggi kebutuhannya, itu juga performance-nya juga sangat besar. Kenapa butuh performance yang sangat besar? Balik lagi ke use cases. Yang dia itu makin lama makin besar soalnya. Karena manusia itu nggak pernah puas gitu. Satu use case sebenarnya cukup kurang. Tambah lagi dan itu banyak algoritmanya dan akhirnya butuh performance yang sangat besar. Ya, karena kan memang kalau secara aplikasi di AI itu kan biasanya tidak hanya cukup dengan satu simulation ya Pak ya, beberapa simulation, dan dari beberapa simulation itu juga sometimes emang database-nya bertambah gitu untuk bisa memvalidasi bahwa simulasi yang kita lakukan juga benar gitu sebenarnya. Jadi memang itu kayak telur sama ayam gitu ya istilahnya. Ini naik turun gitu kan. Jadi nggak bisa juga
nggak bisa kita tentukan dulu berapa GPU-nya, habis itu use case-nya ini belum tentu karena itu juga fleksibel sebenarnya. Betul. Yang bijaksana ya grow-nya sesuai dengan kebutuhan. Betul. Yang bijaksana juga kalau mau buat AI tahu use case-nya apa dulu gitu ya. Dan tahu return-nya yang mau dicapai apa gitu ya. Kalau misalnya di enterprise ini bawa benefit nggak di perusahaannya, return on investment nggak nih dari yang kalau dimulai startingnya. Tapi kan tadi bicara utilization tadi kan Pak ya. Betul. Ada kalau kita bilang machine learning, wah ini kalau semakin banyak di training dengan banyak use case, dengan banyak algoritma, makin pintar. Yes, tapi mahal loh untuk dapat makin pintar kan. Tapi kalau dengan sedikit kepintaran tapi sudah bawa efisiensi, kenapa harus diterusin? Betul itu. Makanya lebih bijaksana menurut saya. Ya, jadi kalau bisa saya recap ini, saya simpulkan juga memang untuk penggunaan AI itu sendiri. Kebetulan saya seorang researcher ya Pak ya, di bidang AI juga. Ketika kita mensimulasikan satu use case, itu juga kita juga harus menggandeng orang lain juga untuk menentukan ini use case ini tuh apakah GPU yang kita pakai juga sesuai gitu. Kalau enggak ya antara capex sama opex dan use case-nya nggak seimbang jadinya. Jadi nggak efektif itu tadi kan. Oke Pak, kembali ke Pak Agus nih Pak. Saya tergelitik tadi GPU as a service itu tadi kan sudah diterangkan gitu terkait dengan cost-nya, kemudian capex-nya, opex-nya seperti apa. Ada nggak sih Pak bedanya dengan GPU on-premise? Kalau S-Ray itu kan jadi dia recover suhu. Suhu itu biasanya di 24 sampai 28. Temperaturnya itu ya. Walaupun sebenarnya sekarang setahu saya servernya Nvidia itu bisa lebih panas. Bisa lebih di atas 28 tuh masih oke. Kalau sampai 35 ya Bang, nggak salah. Pernah. Iya kan? Disk VIP tetap dipakai buat akses untuk setup, setting segala macam. Biasanya ahli cyber hacker itu nyerangnya dari sana untuk bisa masuk. Walaupun kita bikin closed loop, mungkin bisa menghindari terjadinya hilang data. Bisa. Tapi kalau tetap bisa masuk ya. Bisa masuk. Oke. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini. Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia.